Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutalifa dengan NIM 2019 kali 2010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Sebelumnya induksi matematika merupakan materi matematika wajib pada kelas 11 semester ganjil. Diharapkan dengan adanya video ini, peserta didik kelas 11 dapat menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, keterbagian, ketidaksamaan dengan cara induksi matematika. Sebelum kita mengenal lebih jauh, ada baiknya jika kita harus mengetahui apa itu induksi matematika. Induksi matematika itu merupakan materi yang menjadi perluasan dari logika matematika. Logika matematika sendiri mempelajari pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, ekuivalen atau ingkaran, sebuah pernyataan, dan juga berisi penarikan kesimpulan. Jadi, induksi matematika merupakan suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika ini dapat meminimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa semua bilangan asli termasuk ke dalam himpunan kebenaran. Induksi matematika hanya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus, namun induksi matematika tidak dapat digunakan untuk menurunkan rumus. Berikut ini akan ada beberapa contoh dari pernyataan matematika yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Yang pertama, jika ada Pn dengan 2 plus 4 plus 6 plus seterusnya plus 2n sama dengan n buka kurung n plus 1 tutup kurung dengan nilai n merupakan bilangan asli. Contoh yang kedua adalah jika Pn 6 pangkat n plus 4 habis dibagi 5 dengan nilai n merupakan bilangan asli. Dan contoh yang terakhir adalah Pn 4n kurang dari 2 pangkat n untuk masing-masing bilangan asli n lebih besar dari 4. Nah, dari penjelasan tersebut, peserta didik kan sudah mengetahui ya apa sih itu induksi matematika dan apa saja contoh pernyataan matematika yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana cara kita dapat membuktikan rumus tersebut dengan induksi matematika, ada baiknya jika kita harus mengetahui bagaimana prinsip kerja induksi matematika. Mengetahui bagaimana prinsip kerja induksi matematika kita dapat dengan mengamati efek domino. Efek domino yang dimaksud yaitu jika kita mensejajarkan domino satu persatu dan kita berpikiran kapan ya seluruh domino itu jatuh, dari domino awal hingga akhir. Itu kita harus berpikir kira-kira kapan seluruh domino itu bisa jatuh gitu. Jika domino pertama saya namai 1, domino kedua saya namai 2, dan seterusnya hingga domino K dan domino K plus 1. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi supaya seluruh domino di atas terjatuh. Yang pertama, domino 1 harus jatuh. Yang kedua, benar bahwa pada masing-masing domino yang jatuh akan menjatuhkan tepat satu domino selanjutnya. Hal ini berarti apabila domino 1 jatuh, maka domino 2 akan jatuh. Jika domino 2 jatuh, otomatis domino 3 pasti jatuh juga, dan seterusnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa apabila domino K jatuh, maka domino K plus 1 juga jatuh. Nah, implikasi ini akan berlaku untuk seluruh domino. Contohnya seperti ini. Nah, jika ini ada domino pertama, domino kedua, domino ketiga, domino keempat, domino kelima, domino keenam, dan domino seterusnya. Jika domino 1 jatuh, otomatis domino 2 juga jatuh seperti di bawahnya hingga seluruhnya jatuh. Nah, apabila kedua pernyataan terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa seluruh domino akan jatuh.
Setelah kita mengetahui bagaimana prinsip kerja domino, baru kita dapat melanjutkan dengan bagaimana langkah pengerjaan induksi matematika. Kan kita pasti dalam mengerjakan sesuatu ada beberapa prinsip atau beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar pengerjaan tersebut tepat. Nah, induksi matematika ini memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan bahwa kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Misalkan ada PN nih, dan PN ini merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka pernyataan benar jika memenuhi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa PN benar untuk nilai N sama dengan K plus 1. Jika langkah-langkah tersebut sudah terpenuhi dan hasilnya itu benar, maka pernyataan itu terbukti. Jika dari langkah-langkah awal saja sudah hasilnya tidak sama, maka kita tidak perlu meneruskan untuk ke langkah kedua ataupun langkah ketiga. Karena jika langkah pertama sudah salah, otomatis langkah kedua dan ketiga itu juga salah juga dan tidak terbukti bahwa rumus tersebut benar. Agar kita mengetahui lebih lanjut, kita dapat langsung ke dalam contoh soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh soal mengenai deret bilangan. Maksudnya saya akan menjelaskan rumus deret bilangan dengan induksi matematika. Jika ada deret yang pertama 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya hingga plus 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, ini merupakan deret bilangan ya. Untuk membuktikannya kita harus melalui tiga langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk nilai n sama dengan 1. Yang perlu kita tulis kembali yaitu hanya 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Seperti ini. Jika nilai n-nya diganti dengan 1, maka hasilnya 2 buka kurung 1 tutup kurung plus 2 sama dengan 1 kuadrat plus 3 buka kurung 1 tutup kurung. Karena nilai n yang ada pada soal telah saya ganti dengan nilai 1. 2 dikali 1 kan hasilnya 2, ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1, ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3. Dan akhirnya antara ruas kanan dan ruas kiri itu hasilnya sama. Maka langkah ke-1 itu benar dan kita dapat meneruskan ke langkah yang kedua. Nah, untuk langkah kedua ini kita hanya perlu mengasumsikan bahwa nilai n sama dengan k itu benar. Jadi kita akan menuliskan kembali rumus yang ada pada soal dan nilai n-nya kita gantikan dengan nilai k seperti ini. Nah, itu karena kita sudah membuktikan langkah pertama dan kita sudah mengasumsikan langkah kedua. Nah, langkah terakhir kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut benar jika nilai n-nya kita gantikan dengan k plus 1. Dengan cara kita akan tulis kembali 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya hingga ditambah 2k plus 2 itu. Di sebelahnya kita tambahkan dengan 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n, namun nilai n-nya kita gantikan dengan k plus 1 sehingga akan terjadi rumus seperti ini. Nah, selanjutnya itu pada langkah kedua kita mengasumsikan bahwa ini merupakan benar. Jadi 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya hingga 2k plus 2 kita dapat gantikan dengan k kuadrat plus 3 seperti ini. Dan rumus di sampingnya itu merupakan penurunan dari kelanjutan dari rumus yang pertama.
Ini kita selesaikan, jadinya K kuadrat ditambah 3K plus 2K adalah 5K, lalu 2 ditambah 2 ada 4. Ini kita kalikan, kita selesaikan juga, jadinya K kuadrat 2K, K kuadrat ditambah 2K ditambah 3K hasilnya 5K, ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 4. Karena hasil antara kanan dan kiri itu sama, maka rumus tersebut benar, atau terbukti bahwa rumus ini benar adanya. Begitu. Contoh soal kedua masih mengenai deret bilangan, yakni buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Seperti langkah tadi, yang pertama kita harus membuktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Jadi kita kerjakan bagian yang ada n-nya. Ini ketika n diganti dengan angka 1, jadinya 4 dikalikan 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan 1 pangkat 2 plus 1. 4 kali 1 hasilnya 4 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 1, jadi 2 kali 1 2 tambah 1, dan hasil akhirnya 3 sama dengan 3. Karena ruas antara kanan dan kiri hasilnya sama, maka langkah 1 benar dan kita dapat melanjutkan ke langkah kedua. Pada langkah kedua kita hanya perlu mengasumsikan bahwa rumus tersebut jika nilai n-nya kita gantikan dengan k pasti benar. Nah, ketika nilai n-nya kita ganti dengan k, hasilnya seperti ini. Karena kita sudah melakukan langkah pertama dan juga kita sudah melakukan langkah kedua, selanjutnya kita dapat melakukan ke langkah yang terakhir. Kita dapat menggantikan nilai n dengan nilai k plus 1. Seperti pengerjaan contoh soal pertama, kita akan tulis kembali 3 plus 9 plus 13 plus seterusnya hingga 4k-1. Nah, di sampingnya itu merupakan 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n, namun nilai n-nya kita gantikan dengan k plus 1 hingga hasilnya seperti ini. Pada langkah kedua kita mengasumsikan bahwa 3 plus 9 plus 13 hingga plus 4k-1 itu adalah 2k sama dengan plus k. Jadi ini kita dapat gantikan dengan 2k kuadrat plus k ditambah 4k plus 1 min 1. Ini dapat kita kalikan pelangi, 4 dikalikan k sama dengan 4k ditambah 4 dikalikan 1 sama dengan 4, lalu jangan lupa kita kurangi 1. Begitupun dengan ini dapat kita selesaikan terlebih dahulu yang ada pada kurung. K plus 1 kuadrat itu sama dengan k kuadrat plus 2k plus 1 ditambah k plus 1. Nah, ini 2k kuadrat kita ini tetap, terus habis itu ini kita kita hapus kurungnya hingga menjadi 1. Begitupun dengan ruas kanan, ini kita kalikan pelangi juga hingga hasil akhirnya 2k kuadrat plus k ditambah 4k sama dengan 5k ditambah 3 tetap 3, lalu ini juga 2k kuadrat 4k ditambah k sama dengan 5k, lalu plus 2 plus 1 sama dengan plus 3. Karena hasil antara ruas kanan dan ruas kiri sama, maka pernyataan ini benar untuk n bilangan asli. Selanjutnya akan ada soal keterbagian. Soal pertama, buktikan bahwa 4 pangkat n plus 1 min 4 habis dibagi 12. Dengan cara pengerjaan yang sama, langkah pertama kita akan menyelesaikan jika nilai n-nya kita ganti dengan 1 seperti ini, sehingga 4 pangkat 1 plus 1 dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat 1 plus 1 itu 4 pangkat 2
terus itu min 4 pangkat 2 kita ketahui bahwa itu adalah 16 ya, dikurangi 4 dan hasilnya 12 dibagi mohon maaf itu maksudnya 12 dapat dibagi dengan 12, berarti langkah pertama benar. Langkah kedua kita asumsikan bahwa nilai n nya kita ganti dengan k itu benar, seperti ini. Jadi 4k plus 1 min 4 habis dibagi 12. Langkah yang terakhir kita akan ganti nilai n dengan k plus 1 seperti ini. Karena n nya kita sudah ganti dengan k plus 1, maka hasilnya 4 pangkat k plus 1 plus 1 dikurangi 4 sama dengan 4k 4 pangkat k, karena plus 1 ditambah 1 sama dengan plus 2, maka ini 4k pangkat 4 pangkat k plus 2 dikurangi 4. Nah, 4k plus 2 ini dapat kita pecah menjadi 4k dikali 4 pangkat 2 min 4. Kita kerjakan terlebih dahulu 4 pangkat 2 nya, dan 4k nya kita taruh belakang, jadinya 16 dikali 4k min 4. Nah, ini kita pecah 12 kali 4k plus 4 pangkat 1 dikali 4k min 4. Karena jika kita tambahkan 12 ditambah 12 kali 4k ditambah 4 pangkat 1 kali 4k itu hasilnya 16 dikali 4k. Kenapa kita pecah? Karena kita akan mengasumsikan karena kita akan menggunakan asumsi yang ada pada langkah 2 seperti ini. 12 dikali 4k plus buka kurung 4 pangkat k plus 1 dikurangi 4 tutup kurung. Nah, karena 4 pangkat k plus 1 dikurangi 4 itu pastinya habis dibagi 12. Kenapa kok habis dibagi 12? Karena pada langkah 2 kita sudah mengasumsikan bahwa untuk hasilnya ini benar habis dibagi 12, dan yang pastinya yang 12 dikali 4k itu pastinya sudah habis dibagi 12 karena ada bilangan 12 di sini. Berarti pada contoh soal yang pertama ini terbukti bahwa 4n plus 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Contoh soal yang kedua mengenai keterbagian. Nah, buktikan bahwa Pn sama dengan n dikali n plus 1 tutup kurung, buka kurung lagi, n plus 5 tutup kurung habis dibagi 3. Seperti yang awal, langkah pertamanya kita akan menggantikan nilai n sama dengan 1. Jadinya P1 sama dengan nilai n nya kita ganti dengan 1 hingga 1 buka kurung 1 plus 1 tutup kurung dikali buka kurung 1 plus 5 tutup kurung, sehingga 1 plus 1 adalah 2, 1 plus 5 adalah 6, jadinya 1 dikalikan 2 dikalikan 6 hasilnya 12. Mengapa di sini saya tulis benar? Karena 12 pasti habis dibagi 3. Nah, rumus yang kedua kita hanya perlu mengasumsikan bahwa rumus tersebut benar jika nilai n nya kita gantikan dengan k, sehingga PK sama dengan k dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 5. Bagian k plus 1 dan k plus 5 kita kalikan terlebih dahulu dengan cara pelangi. K dikalikan k dikalikan 5, 1 dikalikan k, 1 dikalikan 5, sehingga hasilnya k dikalikan k kuadrat plus 5k plus k plus 5. Selanjutnya kita kalikan pelangi kembali, k dikalikan k kuadrat plus k dikalikan 5k, seperti ini hasilnya. Nah, ini akan kita kelompokkan ya, antara 5k kuadrat plus k kuadrat, sehingga hasilnya k pangkat 3 ditambah 6k kuadrat plus 5k benar habis dibagi 3, karena ini hanya asumsi, kita asumsi
yang akan kita gunakan untuk menuju ke langkah ketiga. Nah, karena langkah pertama dan juga langkah kedua sudah kita lakukan, maka kita hanya perlu melanjutkannya ke langkah ketiga. Nah, langkah yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut benar jika nilai N kita ganti dengan K+1. Seperti penyelesaian pada contoh soal sebelumnya, nilai N hanya perlu kita gantikan dengan K+1, sehingga P K+1 sama dengan K+1 dikalikan K+1 plus 1 dikalikan dengan K+1 plus 5. Ini kita selesaikan setiap kurung masing-masing sehingga hasilnya K+1, K+2, K+6. Ini akan diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama kita selesaikan K+1 dan juga K+2 kita kalikan pelangi, sehingga hasilnya K kuadrat plus 2K plus K plus 2 dikalikan dengan K+6. Yang dalam kurung besar ini kita sederhanakan terlebih dahulu, lalu akan kita kalikan dengan K+6. Hasilnya seperti ini, K kuadrat plus 3K plus 2 akan kita kalikan dengan K plus 6. Hasilnya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat plus 2K ditambah 6K kuadrat plus 18K plus 12. Ini setelah disederhanakan. Nah, pada langkah kedua kita kan mengasumsikan bahwa K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 5K habis dibagi 3. Jadi akan kita tulis terlebih dahulu agar yang kurung pertama ini dapat habis dibagi 3. Selanjutnya kurung terakhir ini merupakan sisa dari penyelesaian ini. Jadi jika ditambahkan akan hasilnya sama. Lalu yang kurung terakhir ini saya keluarkan nilai 3-nya karena ini akar dapat dibagi dengan 3. Karena kurung yang K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 5K ini habis dibagi 3, dan juga kurung kedua yakni 3 dikalikan dengan K kuadrat plus 5K plus 4 juga dapat habis dibagi 3. Maka soal ini terbukti bahwa Pn sama dengan N dikalikan dengan N plus 1 dikalikan dengan N plus 5 habis dibagi dengan 3. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.